Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Masih di bahasan materi perbandingan senilai. Pada video ini Bapak akan bahas perbandingan senilai, tipe-tipe soal yang perbandingannya dikasih frontal, dikasih dengan jelas. Seperti ini, 4:7. Perbandingannya sudah dikasih langsung. Oke, ini tipe yang ditanyakan salah satu. Soalnya, perbandingan uang kakak dan uang adik adalah 4:7. Berarti ini 4 itu perbandingan punya kakak, adik itu perbandingannya 7, kayak gitu ya. Jumlah uang kakak 16.000, maka jumlah uang adik adalah. Nah, di sini ada clue-nya, ada cara 1, ada cara 2. Kalau cara 1 tuh kita menggunakan cara penyelesaian untuk pembandingan senilai yang cara dasarnya, yaitu buat persamaan 2 garis, kemudian KSPR. Nah, selanjutnya untuk tipe frontal ini kita bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu konsep dasar. Konsep dasar sendiri, dia caranya adalah ditanyakan, per diketahui, dikali diketahui. Bapak ulangi, ditanyakan, per diketahui, dikali diketahui. Ini sambil dihafal ya. Nah, ditanyakan yang diketahui, ini yang pasangan atas bawah, itu dia harus sejenis. Sejenis itu maksudnya sama-sama perbandingan, sama-sama persen, atau sama-sama rupiah. Jadi misalnya kalau di atas itu angkanya angka perbandingan, maka di bawah pun tulisnya angka perbandingan juga. Kalau di atasnya angka rupiah, maka di bawahnya pun angka rupiah. Kayak gini kan, ini ada angka rupiah yang 16.000. Ini yang angka perbandingan 4:7. Jadi kalau di atasnya angka perbandingan, bawahnya juga angka perbandingan. Kalau di atasnya angka rupiah, maka bawahnya juga angka rupiah. Kalau di atasnya angka persen, maka bawahnya angka persen. Kayak gitu ya. Itu harus sejenis. Kemudian yang sebelah sini, yang diketahui dan diketahui, ya, yang diketahui dan diketahui di sini dia harus sebanding. Sebanding itu kepunyaan yang sama. Jadi kayak, oh kalau ini punya adik, berarti di sini pun harus perbandingan yang punya adik. Kalau di sini punya kakak, berarti di sininya punya kakak. Misalnya kalau di sininya jumlah, maka di sini pun harus jumlah perbandingan. Kalau di sininya selisih, maka di sini harus selisih. Kayak gitu. Nah, supaya lebih paham, kita langsung aja ya bahas. Perbandingan uang kakak dan uang adik 4:7. Berarti perbandingan kakak itu 4, perbandingan adik 7 gitu. Kemudian jumlah uang kakak. Nah, ini berarti punya kakak ya. Uang kakak katanya tuh 16.000. Kita tuliskan 16.000. Dia nanyain, berapakah jumlah uang adik? Dia nanyanya uang adik berapa? Kayak gitu. Nah, ini berarti nanti kalau yang kakak pasangannya sama yang ini, dia yang sepasang atau kepunyaan yang sama. Kalau yang adik, dia pasangannya yang ini. Masukkan konsep dasar. Dia nanyain jumlah uang adik. Berarti dia nanyain uang adik ya. Uang adik. Uang adik kan belum ketahuan. Nah, kita lihat pasangannya siapa? 7. 7 per. Di sini ada 4, ada 16.000. Jangan langsung masukkan dulu di sini. Kenapa? Kita cek dulu yang 16.000. Ini kan nggak boleh 16.000 di sini. Kenapa? Karena di atasnya perbandingan. Maka bawahnya harus angka perbandingan. Kalau 16.000 mah angka rupiah ya. Nah, 16.000 kita cek. Punya siapa nih? Punya kakak, punya adik, punya selisih, atau punya jumlah? 16.000 itu punya kakak. Berarti di sini harus punya kakak juga. Harus kepunyaan yang sama. Punya kakak 4. Kayak gitu ya. Sama dengan 7 kali 16. Berarti kita cek dulu 16 kali 7 kalikan 6 kali 7. 2, sini 4, 1 kali 7, 7. Tambah 4, 11. 112. 112. Tadi ada 0 yang disimpan, 3. Jadi 112.000 per 4. Kita cek, kita hitung 112 bagi 4. 112 bagi 4. 11 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Kurangi 11 kurangi 8, 3 turun 2. 32 bagi 4, 8. 8 kali 4, 32. Oke, berarti di sininya 28.000. Tadi ada 0 yang disimpan. Kayak gini ya. Ditanyakan, perlu diketahui, dikali diketahui. Bapak ulangi, yang ditanyakan dan diketahui di sini harus sejenis. Jadi perbandingan sama perbandingan. Kemudian di sini yang diketahui dan diketahui di sini harus kepunyaan yang sama. Nah, ini kalau pakai cara 1 kayak gini. Nah, pakai cara pakai cara 2 ya, yang pakai konsep dasar. Kalau pakai cara 1 gimana Pak? Hasilnya sama atau beda? Ingat, cara 1 itu gunakan buat persamaan 2 baris kemudian SPR. Persamaan 2 baris tuh kayak apa nih? Perbandingan kakak per uang kakak sama dengan perbandingan adik per uang adik. Kalau masih ingat kayak gini ya. Ini konsisten dan sebanding. Kayak gitu, sebanding. Selanjutnya kita masukkan perbandingan kakak 4, perbandingan uang kakaknya 16.000
Kemudian perbandingan adiknya 7, uang adiknya belum ketahuan X. Habis itu persamaan 2 baris kita kali silang, berarti 4 kali X, 4X ya, 16.000 kali 7. Kayak gini. Kemudian ini X sama dengan di sini ya, 16.000 dikali, 16.000 kali 7 per 4. Di sini kan kali, pindah sini jadi bagi gitu kan. Ini dibagi 4 ya, kita tuliskan dalam bentuk pecahan. X sama dengan, kita hitung 16.000 kali 7. Oh ini yang tadi ya, 16 kali 7. 112. Nah, dibagi 4. 112.000 bagi 4. 28.000. Kayak gitu. Ini tadi sama ya, kotak-kotaknya tuh. Nah ini kalau pakai konsep dasar, pakai ini nih, perbandingan senilai yang dasar, ini pakai konsep dasar. Ditanyakan, perlu diketahui, dikali diketahui. Kayak gitu. Selanjutnya, kita masuk soal yang kedua ya. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan 5:2. Jika jumlah, ini bukan jumlah uang ya, jumlah siswa perempuan, nah, jika ada 18 gitu kan, jumlah laki-laki berapa? Kita masukkan, berarti perbandingan laki-laki, kita PL 5 ya, tuh, kalau disebutin laki-laki berarti yang pertama 5 itu punya laki-laki. Sedangkan perbandingan perempuan katanya ada 2. Jumlah siswa perempuan, berarti ini tuh siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Nah, hati-hati. 18 itu punya perempuan, maka di sini nyimpen 18-nya, bukan di atas. Kayak gitu kan. Kalau yang nyimpen di atas buat siswa laki-laki. Maka jumlah siswa laki-laki adalah, kita gunakan konsep dasar, berarti siswa laki-laki ya. Siswa laki-laki. Nah, kalau yang ditanyakan siswa laki-laki, maka kita cari nih perbandingan laki-laki 5. Nah, kalau yang ditanyakan laki-laki, maka di sini pun perbandingan laki-laki yang ditanyakan, yaitu 5. Oke, selanjutnya ada angka yang diketahuinya 18. 18 punya siapa nih? 18 itu punya perempuan. Berarti kalau di sini punya perempuan, di sini angka perbandingannya pun harus yang perempuan. Kayak gitu. Oke, kita hitung 5 kali 18, 18 kali 5, 5 kali 8, 40, 4, 1 kali 5, 5 tambah 4, 9. 90 per 2. Ini ada per 2 ya. 90 bagi 2. Kita catat lagi. 90 bagi 2. 9 bagi 2, 4 ya. 4 kali 2, 8. 9 kurangi 8, 1. Turunin 0. 10 bagi 2, 5. Oh, 45 ya. Oke, 45. Jawabannya ada 45. Nah, ini. Sip. Seperti itu. Ke soal selanjutnya. Perbandingan frontal dua komponen masih sama ya kayak tadi, tapi ditanyakan jumlah total atau jumlah keduanya. Kalau tadi kan jumlah, misalnya di sini ada Budi ada Tono. Kalau tadi mah ditanyain berapa sih punya Budi atau berapa sih punya Tono gitu, cuma nanyain salah satu. Kayak ini jumlah mereka berdua. Nah, ada clue-nya. Clue-nya kalau jumlah perbandingan maka perbandingan besar tambah perbandingan kecil. Ini ya, 5 tambah 7 atau 7 tambah 5. Masukkan dulu komponen yang diketahuinya. Perbandingan kelereng Budi, berarti perbandingan punya Budi itu 5, perbandingan punya Tono ada 7. Kemudian kelereng Budi, berarti dia kelereng Budi sama dengan 40. Ada kelereng Tono, belum ketahuan ya. Tapi ternyata bukan kelereng Tono yang ditanyain. Jumlah kelereng mereka berdua. Berarti di sini dia pakainya kelereng Budi ditambah kelereng Tono. Gitu kan? Ini yang ditanyakan. Karena di sininya dia ada kelereng Budi, kelereng Tono, maka kita pun di sini perbandingan Budi ditambah perbandingan Tono. Nah, gitu ya. Jadi perbandingan yang besar tambah yang kecilnya. Kita cek dulu. Perbandingan Budi itu 5, perbandingan Tono 7, maka di sini pakainya 12. Baru masuk ke konsep dasar. Jumlah kelereng mereka berdua berarti jumlah kelereng. Nah, ini nih. Karena yang ditanyain jumlah kelereng, maka yang di sini pun harus jumlah perbandingan. Jadi angka di sini bukan 7, bukan 5, tapi yang 12 ini. Kenapa Pak yang 12? Karena yang ditanyain pun jumlah kelereng keduanya, maka perbandingan yang digunakan perbandingan keduanya. Kayak gitu. 12 ya. Salutnya di sini, ini kan perbandingan, berarti di sini yang angkanya 40. 40 punya siapa? 40 itu punya Budi. Maka kalau di sini punya Budi, di sini pun harus perbandingan yang punya Budi, yaitu 5 ya, punya Budi itu 5.
Kayak kita hitung 12 kali 40, 12 kali 4 itu 48 ya. 12 kali 4, 48, tambahin 0. Terus di sini per 5, 480 bagi 5. Kita kotret 480 dibagi 5. 48 bagi 5, 9, 9 kali 5, 45. 48 kurang 45, 3, turunin 0, 30. Sekarang 30 bagi 5, 6. Oke, ada nggak 496? Oh, ada. Jawabannya B. Kayak gitu ya. Jadi tadi yang barunya itu kalau misalnya di sininya yang ditanyakan jumlah, maka yang dipakai itu perbandingan dari jumlah juga ya. 5 tambah 7. Selanjutnya soal ketiga. Yang keempat ya sebetulnya. Perbandingan kelereng Dito dan Abdul 9 banding 5. Berarti perbandingan Dito katanya 9, perbandingan Abdul 5. Jika selisihnya 28. Nah, ini tuh 28 punya siapa? Punya Dito? Bukan. Punya Abdul? Bukan. Dia itu punya selisih. Nah, ini dikasih tahu nih. Kalau selisih perbandingan itu adalah perbandingan besar dikurangi perbandingan kecil. Kalau ini kan selisih. Kita tulisin dulu. Selisih berarti katanya perbandingan besar. Yang besar itu siapa? Dito ya. Oh, berarti Dito dikurangi perbandingan Abdul. Kalau misalnya di sininya yang gedenya punya Abdul, maka di sini pun yang gede kurang yang kecil ya gitu ya. Jadi Abdul kurangi Dito. Ini kebetulan yang lebih gedenya Dito, makanya di sini perbandingan Dito dikurangi perbandingan Abdul. Berarti 9 dikurangi 5, 4. Nah, ini selisih ya. Berarti apa sih perbandingan kelereng? Oh, berarti kelereng selisih. Gitu. Kelereng selisihnya 28. Dia nanyain jumlah kelereng mereka. Yang ditanyain bukan punya Dito, punya Abdul, tapi jumlah. Nah, kalau di sininya selisih berarti oke, kalau jumlah berarti kita tambahin ya kayak tadi. Berarti perbandingan. Oh, kita tuliskan dulu jumlah kayak digituin. Jumlah. Berarti kalau jumlah mah perbandingan Dito tambah perbandingan Abdul, yaitu 9 tambah 5 13. 9 tambah 5 14 ya, maaf. 14. Ini tanyain jumlahnya. Jumlahnya berapa? Kita langsung jumlah kelereng mereka. Nah, karena jumlah, maka di sini kita tuliskan 14 ya. Dikali mana nih? Nih yang angka. Pak, kenapa di sini nggak 4? Ingat, 4 itu perbandingan. Ini kan perbandingan, maka nanti yang di sini harus perbandingan. Di sini yang angka kelerengnya ya. 28 nih angka kelerengnya. 28 punya siapa? Punya selisih. Karena punya selisih, maka di sini pun perbandingan yang selisih, gitu ya. Kalau di sini punya Dito, maka di sini yang ditulisin 9. Kalau yang 28 itu punya Abdul, maka di sininya 5. Tapi karena 28 itu punya selisih, maka di sini pun pakai selisih dari perbandingan. Di sini yang ditanyakan punya jumlah, berarti di sini pun jumlah perbandingan, yaitu yang 9 tambah 5. Mudah-mudahan difahami nih. 14 kali 28. 14 kali 28. Kita kotret. 4 kali 8. 32. Maaf. 2 ya. 3-nya simpen. 1 kali 8. 8 tambah 3. 11. Terus 2 kali 4. 8. Kita geser 1 ya. 2 kali 1. 2. Nah, ini yang tadi 8-nya nggak disimpan di sini ya. Geser 1 ke kiri. 2. 1 tambah 8. 9. 1 tambah 2. 3. 392. 392 ya tadi tuh 392 dibagi 4 kita kotret 392 bagi 4 39 bagi 4 9 ya 9 kali 4 36 kurangin 9 kurangi 39 kurangi 36 3 turunin 2 32 bagi 4 8 ya ada 98 ada 98 nih. Jawabannya D. Kayak gitu. Selanjutnya. Uang kakak 3/2-nya uang adik. Jumlah uang adiknya 16.000. Maka jumlah uang kakak berapa? Oh, ini mirip kayak yang tadi ya. Tapi bedanya pembandingannya dikasih dalam bentuk pecahan. Berarti ini tuh kalau uang kakak 3/2-nya uang adik. Gini. Uang kakak itu 3. Uang adiknya yang di bawahnya 2. Gitu. Berarti ini teh uang kakak 3. Yang di atas itu punya yang di awal ya, yang pembilang. Kalau yang di bawah itu punya yang di akhir gitu caranya. Uang adiknya 2. Jumlah uang adik, hati-hati, ini bahasanya jumlah, tapi bukan
bukan jumlah ya, tapi di sini uang adik. Nah, berarti yang 16.000 itu punya si adik. 16.000 di bawah ya, karena yang adiknya di bawah. Kita tuliskan uang kakak, uang adik, uang kakaknya nggak ketahuan, dia justru yang ditanyain ya. Uang adiknya ketahuan 16.000. Oke, kita masukkan, tanyain uang kakak, berapakah jumlah uang kakak? Uang kakak berarti sama dengan, karena yang ditanyakan uang kakak, berarti di sini harus perbandingannya punya si kakak 3. Terus di sini kita tuliskan angka yang ininya, berarti uang ya, yang angka uangnya 16.000. Nah, kita cek baru 16.000 punya siapa nih? 16.000 punya si adik, berarti di sini yang perbandingan adik berapa? 2, kayak gitu. Kita 3 kali 16, 3 kali 16 48, tadi 0 yang disimpan 3, 1 2 3 per 2. 48 dibagi 2. Gampang ya, 48 bagi 2 mah nggak usah kotak, 24. 0 yang disimpan 3. Oke, sip. 24.000 ada nggak? Oh, nih, C. Lanjut. Pak Tony punya ternak, yaitu ada ayam, ada itik. Jumlah ayam 2 per 5 jumlah itik. Oh, berarti yang di ayam itu 2, nah itik itu yang 5 gitu kan. Ini itik. Kayak gitu. Berarti ini perbandingan ya. Perbandingan ayam katanya 2, perbandingan itik katanya 5. Jumlah hewan ternak Pak Tony seluruhnya 350. Berarti 350 itu bukan punya ayam, bukan punya itik, tapi punya keduanya. Kita jumlahin nih. Ayam sama itik. Berarti perbandingan ayam ditambah perbandingan itik sama dengan ayam tuh 2 ditambah 5. Berarti 7. Nah, terus jumlah ayam. Nah, jumlah ayam ya, berarti jumlah ayam ditambah jumlah itik 350. Nah, ini pasangannya tuh gitu. Oke. Sekarang dia nanyain apa sih? Berapakah jumlah ayam yang dimiliki? Berarti jumlah ayam, jumlah itik. Nah, ini yang ditanyain. Kita masukkan jumlah ayam sama dengan, karena yang ditanyakan punya ayam. Oke, yang di sini kan yang pertama tuh ditanyakan, berarti di sini harus perbandingan si ayam. Yang 2 ya. Yang 2. Kemudian ada angka yang lainnya yaitu 350. 350 ekor. 350 ekor itu punya siapa? Punya ayam dan itik ya. Seluruhnya kan berarti punya ayam, punya itik. Berarti di sini bukan perbandingannya, bukan 2, bukan 5 ya, tapi perbandingan yang jumlah 7. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya 350 itu selisih, maka kita pakai selisih perbandingan. Kayak gitu ya. 2 kali 350, gampang. 2 kali 35, 70 kan. 700. Nah, 350 kali 2, 700. Nah, kayak gitu. Bagi 7, 700 bagi 7. Gampang, dapat 100 ya. Nah, ini dia. P. Soal terakhir. Nah, Pak Tony punya ternak. Oh, sama ya, ayam dan itik. Oh, tapi perbandingannya beda. 3:7. Berarti perbandingan ayam sama perbandingan itik. Oke, yang pertama itu yang punya ayam ya, karena ayam disebutkan pertama. Di sini 3, 7-nya berarti punya itik 7. Jika jumlah hewan ternak Pak Tony seluruhnya 400, berarti ini tuh jumlah ayam ditambah jumlah itik. Katanya 400. Nah, kalau ada kayak gini, di sininya jumlah ayam, jumlah itik, langsung di bawahnya juga berarti perbandingan ayam ditambah perbandingan itik. Perbandingan ayam tuh 3, perbandingan itik 7, 3 tambah 7 ya. 10. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya selisih ayam dan itik, jadi kalau misalnya contoh nih, nanti ada selisih jumlah ayam dan itik, berarti selisih ayam dan itik katanya misalnya 400. Contoh ya, ini kalau jumlah ditanyanya yang dikasih tahunya yang selisih, tapi maka di sini pun 7 kurang 3. Oh iya, berarti ini ayam dan itik dulu ya, yang lebih gedenya. Jumlah perbandingan yang besar dikurangi perbandingan yang kecil kalau selisih itu ya. Bukan yang pertama kurang yang kedua, tapi yang gede kurang yang pertama. Berarti ini tuh itik kurang ayam 7 kurangi 3, 4 gitu ya. Ini contoh ya. Salah, bukan 404 kayak gitu. Yang ini mah enggak ya, ini mah cuma contoh ngasih tahu kalau di sana di atasnya selisih, maka kita pun harus nyari selisih. Ingat, dan selisih itu bukan yang pertama kurangi yang kedua atau yang kedua kurangi yang pertama, konsepnya yang gede kurangi yang kecil gitu selisih itu. Balik lagi ke sini ya. Maka selisih, oh ya ternyata yang ditanyanya selisih. Maka selisihnya berapa? Berarti kita hitung karena selisih udah ya, ketemulah. Tadi udah, ternyata kalau selisih 4 ya perbandingannya.
Selisih. Nah, kita tulisin dulu selisih sama dengan. Nah, karena yang ditanyain selisih, maka kita tuliskan pun di sini punya selisih yang 4 ya. Masih ingat 4 dapat dari mana? Ini 7 kurangi 3, angka gede kurangi angka kecil. Kemudian ada angka 400. Oke, 400 tuh punya siapa nih? Punya jumlah. Karena di sini punya jumlah, maka sini harus punya jumlah. Yang jumlah yang mana? Ini. 3 tambah 7 ya. 3 tambah 7, 10. Atau bisa dari sini. 3 tambah 7, 10. Nah, sama aja ya. 4 kali 400, 1600. Ya, 4 kali 4, 16 ya. Tambahin 02 tadi. Kesimpan. Lalu 10. Wah, gampang lagi. Ini 160 ya. Jawabannya 160. Oke, kayak gitu caranya, mudah-mudahan difahami. Terima kasih kalau ada yang belum paham. Jangan ragu buat nanya ya. Japri aja atau jangan japri, suka kelupaan. Di grup Telegram ya, tanyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.